Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi inna dhayya alaihi darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna ma'abadahum wa yatawafana ala millatihim ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال. Sampai apa kita? Sekarang iftikar ya? Yang kemarin sudah kita bahas definisi atau makna ketuhanan yang pertama, yaitu istighna'ul ilahi an kulli ma siwah. Tuhan adalah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Itu definisi yang pertama. Tanya Tuhan itu apa sih? Tuhan itu pengertiannya adalah zat yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Itu definisi pertama. Terus ditanya lagi, emangnya kenapa dia nggak butuh sesuatu? Oh, karena pada dirinya wajib bersifat berapa kemarin? 11 sifat wajib, 11 yang mustahil, terus 3 perkara jaiz, lawannya juga 3. 11 tambah 11 22 sifat ditambah 6 jadi 28. Aqidah atau pedoman. Karena adanya 28 akidah pada Allah, maka Allah itulah dia tidak butuh segala sesuatu. Maka
dia adalah zat yang bersifat ketuhanan. Itu definisi yang pertama. Terus kita lanjut definisi yang kedua. Adapun yang bisa difahami dari makna definisi yang kedua disebut namanya definisi apa? Iftikor. Maksudnya apa? Bahwa segala sesuatu wajib butuh kepada Tuhan, wajib butuh kepada Dia, gitu loh. Jadi Tuhan itu punya dua definisi atau dua makna. Yang pertama, Dia tidak membutuhkan segalanya dan segalanya membutuhkan Dia, gitu. Kesono lagi, udah dikasih pelang merah masih dibuka aja, lihat. Udah dikasih tanda dilarang dibuka masih dibuka aja. Dipaku misalnya, gembok kalau enggak. Yang pertama, Dia tidak membutuhkan segalanya. Yang kedua, segalanya membutuhkan Dia. Dengan dua makna ini barulah disebut Tuhan. Kalau nggak ada dua makna ini, nggak bisa ditemukan makna ketuhanan. Nggak bisa dimengerti kalau sesuatu itu Tuhan. Jadi ini definisi yang paling ampuh. Ini makna yang paling ampuh dari yang ditemukan oleh para ulama untuk membuat rumusan atau membuat makna, membuat definisi tentang pengertian ketuhanan. Yang pertama, ulama biasa menyebutnya namanya iftikor. Apa? Istighna. Dia tidak butuh segalanya. Yang kedua punya makna iftikor, bahwa segalanya membutuhkan Dia. Kenapa kok segalanya membutuhkan Dia? Karena wajib padanya ada 22 sifat. Dengan 22 sifat ini menunjukkan Dia membutuhkan, Dia dibutuhkan segalanya. Yang pertama apa? Wahdaniyah. Kemarin belum dibahas wahdaniyah kan, belum masuk kan? Kemarin baru masuk berapa? 11 sifat yang wajib. Jadi sekarang bahas berapa? 9 sifat yang wajib. Yang pertama apa? Wahdaniyah. Wajib Allah bersifat esa. Kalau nggak esa gimana? Kalau nggak esa gimana? Kalau Tuhan itu nggak esa gimana? Gimana sih? Yang mau dibahas sekarang apa? Iya, bahas apa sekarang? Apa maksudnya iftikar itu? Siapa yang butuh? Segalanya butuh kepada Dia. Maka wajib Dia punya sifat esa. Kenapa esa? Kalau enggak esa, enggak semuanya butuh sama Dia. Ya Allah. Kan yang dibahas semuanya wajib butuh sama Dia. Berarti Dianya wajib satu. Kalau Dianya ada dua gimana?
Hah? Kenapa? Nah gitu, nggak semuanya akan butuh kepada dia, maka kebutuhannya akan terbagi. Seperti pendapatnya orang yang mengatakan ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan terang. Yang bikin kegelapan siapa? Oh itu yang bagian bikin jahat-jahat itu Tuhan kegelapan. Nanti yang bagian bikin yang baik-baik Tuhan terang. Berarti ada dua Tuhan. Kalau begitu kebutuhan dibagi menjadi dua. Lu paham gak sih? Nyambung gak sih? Lu nyatet tapi pikirannya kemana? Jadi wajibnya Esa menunjukkan pasti segalanya butuh sama dia. Kalau nggak Esa? Iya dong. Kayak ente punya anak, emaknya ada, bapaknya ada. Maka si anak ini kalau urusan mentil yang minta sama emaknya. Kalau urusan duit bapaknya. Kan dibagi dua kebutuhannya akhirnya. Karena yang mengurus dia ada dua. Lah yang mengurus alam ini harus satu. Disebut Rabbul Alamin. Allah itu Rabbul Alamin yang mengurus seluruh alam. Berarti seluruh alam hanya boleh butuh kepada Allah. Tidak akan butuh pada selain Allah. Dialah yang memenuhi semua kebutuhannya alam semesta gitu. Maka wajib yang pertama dia bersifat Esa. Yang kedua Qudrat, berkuasa. Kenapa? Nah kalau nggak berkuasa gimana mau dibutuhkan? Ada Tuhan tapi lemah. Lah buat apa? Bukan Tuhan namanya makhluk kalau lemah ya. Kalau Tuhan pasti berkuasa. Maka dengan adanya sifat berkuasa, dia bisa menjadikan segala yang dibutuhkan hamba-hambanya. Hingga si hamba itu butuh apa saja itu dipenuhi oleh Allah. Kita butuh nafas dipenuhi ya, butuh makan dipenuhi, butuh air dipenuhi, butuh apa saja. Menunjukkan dia maha kuasa. Yang kedua iradat, wajib bersifat iradat, ilmu terus hayat. Ini dalam pemahaman kita yang namanya kudrat, iradat, ilmu terus hayat. Maka dengan sifat-sifat ini dia bisa menciptakan segalanya. Seseorang itu kalau mau bekerja harus punya 4 sifat. Kalau nggak punya 4 sifat ini, seseorang nggak akan bisa bekerja. Yang pertama apa? Hidup. Terus mengetahui. Gimana kamu mau ngerjain mati? Bisa? Harus hidup. Kalau mau bekerja harus terus tahu. Masa ada orang kerja nggak tahu gimana? Tahu ini, tahu itu, baru bisa ngerjain. Terus yang ketiga, berkehendak. Masa ada orang mau kerja, ente kerja ini pingin? Enggak, lah ngapain dikerjain? Ngelindur namanya. Harus ada kehendak. Yang keempat, kuasa atau kemampuan. Dengan adanya 4 sifat ini, seseorang bisa mengerjakan sesuatu. Dari gambaran ini sesuai dengan apa yang disebut Al-Quran pula, Allah
juga wajib bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Maka terciptalah segala alam semesta ini karena pada Allah ada sifat-sifat tersebut. Pertama esa, terus kudrat, iradat, ilmu, hayat. Penciptanya harus satu dan dia bisa menciptakan. Untuk bisa menciptakan harus ada kudrat, iradat, ilmu, hayat. Baru bisa menciptakan. Kalau enggak, ya enggak bisa menciptakan. Lalu ditambah lagi sifat yang lazim, namanya makna wiyah. Apa itu? Qadiran, muridan, aliman, hayyan. Qadiran, muridan, aliman, hayyan. 4 sifat maknawiyah. Karena yang 3 sifat maknawiyah sudah masuk kemarin kan? Sami'an, basiron, mutakalliman. Maka sisanya tinggal 4 masuk ke dalam maknanya iftikor. Jadi berapa jumlahnya? 9. Ya. Wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Qadiran, muridan, aliman, hayyan. 9 sifat yang menunjukkan segalanya butuh kepada Allah. Karena Allah wajib bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Nah, dengan ini kamu tahu, oh ternyata saya ngaji sifat 20 itu ini toh gunanya gitu. Oh ternyata saya ngaji wujud qidam baqo ini toh manfaatnya untuk menunjukkan pengetahuan bahwa Allah itu tidak butuh segalanya dan segalanya butuh kepada Allah, karena pada Allah terdapat sifat-sifat ketuhanan gitu. Nah, kalau kamu nggak ngerti ini, kamu nyebut Allah Tuhan dari mana dasarnya? Paling katanya. Kata bapak saya Allah Tuhan. Sekarang kan kamu nggak lagi mengatakan Allah Tuhan itu katanya, enggak. Karena Allah bersifat Tuhan, itu kita melihat bahwa pada Allah terdapat sifat-sifat ketuhanan. 11 sifat yang wajib yang menunjukkan dia nggak butuh segalanya. 9 sifat yang wajib menunjukkan segalanya butuh kepada dia. Lengkap jumlahnya ada berapa? 20 sifat yang wajib. Terus kalau yang wajibnya ada 20, maka lawannya kalau yang wajibnya ada berapa? 9, lawannya 9. Apa lawannya? Ta'adud. Terus ajzun, karohatun, jahlun, mautun. Terus ajizan, karihan, jahilan, dan mayyitan. Jadi 9 yang mustahil. Jadi 9 yang wajib ditambah lagi 9 yang mustahil, maka jumlahnya berapa? 18. Jadi kamu mulai tahu, oh ternyata ini toh manfaatnya. Dulu mah kita hafal-hafalan doang ya. Wujud qidam baqo. Apa itu? Sifat Allah pokoknya. Lah menunjukkan apa? Enggak ngerti. Pokoknya wujud qidam baqo. Lah sekarang kamu ngerti nih. Oh, ternyata sifat-sifat itu gunanya menunjukkan makna ketuhanan. Makna yang pertama, dia enggak butuh segalanya. Makna yang kedua, segalanya butuh kepada dia.
Jadi 9 yang wajib, 9 yang mustahil menunjukkan makna iftikor. Terus ditambah lagi perkara jaiz. Berapa yang jaiz? 2. Apa yang pertama? La ta'thira li syai'in minal kainati bi tab'ihi. Bahwa seluruh makhluk, seluruh isinya alam tidak bisa menghasilkan apapun dengan tabiatnya. Seluruh alam ini tidak bisa menghasilkan apapun dengan kemampuan dari dirinya sendiri. Ini biasanya orang yang mengatakan ini, orang-orang yang mengatakan madhab naturalisme. Apa itu? Madhab apa itu? Madhab alamiah. Kok terjadi kenapa? Oh ini alami, nggak dibikin. Alami. Hutan ini alami, terjadi dengan nggak dibikin. Loh kok nggak dibikin? Lah Allah juga nggak ikut bikin? Enggak. Oh Allah nggak ikut bikin juga katanya. Berarti kalau Allah dianggap tidak ikut bikin, berarti itu muncul dengan sendiri. Ya. Kayak contohnya apa? Contohnya apa yang dianggap alami? Ada hujan alami, ada hujan buatan katanya. Kalau hujan buatan gimana? Tebar garam. Kalau alami turun sendiri. Lah itu begitu dianggap begitu. Oh bukan Tuhan yang bikin nih, bukan manusia yang bikin. Terus apa? Alami. Tuhan juga enggak. Repot, Tuhan juga enggak, manusia enggak, tapi terjadi. Yang bikin siapa? Muncul sendiri katanya. Lah kalau ada sesuatu yang demikian, berarti sesuatu itu pasti tidak butuh pada Allah. Ya kan? Wong bukan Allah yang bikin sih. Ini hujan yang bikin siapa? Tuhan. Bukan. Manusia juga bukan. Terus ini mah alamiah, terjadi dengan sendiri. Berarti sesuatu itu tidak membutuhkan kepada Tuhan. Kalau nggak butuh Tuhan berarti Allah tidak jadi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu harus dibutuhkan sama segalanya. Andai ada satu saja barang yang nggak butuh sama dia, berarti dia tidak disebut Tuhan. Untuk disebut Tuhan harus semuanya butuh sama dia. Harus semuanya dia yang bikin. Maka dia disebut Tuhan. Maka dikatakan Rabbul Alamin. Bukan Rabbul Ba'dzul Alam, bukan, tapi Rabbu kullu alam. Dialah Tuhan seluruh alam, bukan Tuhan untuk sebagian alam, bukan. Di seluruh alam ini dia yang bikin, dia yang menciptakan, maka kepada dialah semuanya membutuhkan pertolongan. Maka kita sebut Qul huwallahu ahad, Allahus, apa itu as-somad? Yang mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Ya, seluruh hamba hanya dia yang mencukupi kebutuhannya, nggak ada yang lain. Kalau ada satu yang nggak butuh sama dia, maka Allah bukan Tuhan. Contohnya apa? Contohnya seperti perkataan banyak orang yang mengatakan semua orang butuh kepada matahari. Ya, hingga ada yang nyembah matahari. Ada enggak? Kenapa? Enggak, kenapa dia nyembah matahari? Dianggap matahari Tuhan. Kenapa Tuhan? Semuanya dianggap butuh sama matahari.
Gitu loh. Jadi orang Jepang menganggap matahari Tuhan karena dia berpikiran siapa yang nggak butuh matahari? Semua butuh matahari dan dia paling besar. Maka dia menyembah matahari. Sel pagi ngadepnya mana? Timur. Ngadepnya wetan ya. Terus anduk. Berangkat ke toko, ke pasar, laris pasarnya. Ente yang udah duha, udah apa ke pasar sepi aja tuh. Wah, imannya goyah ini yang bener sono pas ini. Asal sono anduk berangkat kaya. Saya udah duha, udah komplit, kismin aja masih begini. Mulai kader tuh orang kalau begitu. Karena nggak punya prinsip tentang ketuhanan. Lah, matahari dianggap Tuhan oleh dia kenapa? Dalam keyakinannya dia meyakini semuanya pasti butuh, maka matahari dianggap Tuhan. Lah kenyataannya semua butuh matahari enggak? Yang enggak butuh siapa? Siapa? Kelelawar tuh nggak butuh matahari katanya, kelelawar. Siapa lagi? Burung hantu, nggak butuh matahari. Kupu-kupu malam. Kalau kupu-kupu siang butuh ya, kupu-kupu malam nggak butuh. Berarti kan ada ternyata makhluk yang tidak butuh sama matahari, ya kan? Kalau ada makhluk yang nggak butuh matahari, maka sekarang nyata bahwa matahari bukan Tuhan. Gitu loh. Karena kalau dia disebut Tuhan harus semuanya butuh sama matahari. Memang iya kita butuh matahari. Pohon-pohonan butuh matahari, hewan butuh matahari. Tapi ada makhluk yang nggak butuh matahari, malaikat nggak butuh matahari. Ada malaikat berjemur ada? Nggak ada, malaikat nggak butuh matahari. Bidadari, makhluk-makhluk surga nggak butuh matahari. Hewan-hewan yang di dalam laut, yang dalam, yang gelap, yang nggak kena sinar matahari, itu nggak butuh matahari. Kayak ikan nun, ikan-ikan yang lainnya, yang di bawah tanah, yang dalam, yang nggak pernah muncul, nggak kena matahari, ya nggak butuh matahari. Tandanya tidak semua makhluk butuh sama matahari. Dari kesimpulan itu kita bisa menolak matahari bukan Tuhan. Gitu loh. Jadi harus segalanya butuh sama dia. Nyambung gak nih? Kalau segalanya harus butuh sama dia, berarti seluruh makhluk harus kamu nyatakan lemah. Tidak ada yang bisa menghasilkan sesuatu dengan sendirinya. Kalau ada yang bisa menghasilkan sesuatu dengan sendirinya, berarti yang sendirinya itu nggak dibikin sama Allah. Kalau nggak dibikin sama Allah, berarti dia nggak butuh sama Allah. Maka itu mustahil. Sering nih ada orang ngomong, wah mangganya jatuh sendiri loh. Ya, rumahnya atau pintunya nutup sendiri, ada nutup sendiri. Anaknya jatuh sendiri, sepedanya ambruk sendiri loh. Ini kalimat ini kadang melengahkan kita menganggap itu nggak dibikin sama Allah juga, atau dianggap muncul dengan sendirinya tanpa diperbuat oleh seseorang, tanpa diperbuat oleh Tuhan. Ini pernyataan yang terkadang mengecoh pemikiran kita. Maka pikirannya harus yang lurus, jangan sampai punya pikiran-pikiran yang keliru. Ya. Jadi masuk pada perkara jaiz. Yang pertama, bahwa seluruh alam ini tidak bisa menghasilkan apapun dengan sendirinya, kecuali
ditolong sama Allah. Kalau Allah menolongnya, maka akan punya hasil. Kalau Allah tidak menolongnya, ya nggak akan punya hasil gitu. Nah, karena ada pertolongan Allah, maka dia pasti butuh kepada Allah, dan Allah lah yang bersifat Tuhan. Ini prinsip kita. Kalau kamu nggak punya prinsip ini, kamu akan menganggap nanti ada banyak Tuhan. Kenapa orang menganggap matahari Tuhan? Karena dianggap semuanya butuh matahari. Ada yang mengatakan duit Tuhan. Kenapa? Semuanya butuh duit. Oh, gitu loh maksudnya. Ada yang mengatakan, oh bukan air yang Tuhan. Ada yang nyembah air. Kenapa? Semua butuh air. Jadi Tuhan itu harus dibutuhkan. Kenapa? Karena tanpa pertolongannya makhluk tidak bisa ngapa-ngapain. Makhluk tidak bisa punya perbuatan kalau nggak ditolong sama dia. Maka semua makhluk butuh pertolongan dia. Dan yang bisa menolong seluruh makhluk hanya Allah, sesuai dengan yang Allah katakan dalam Al-Quran, di mana Allah mensifati dirinya As-Somad, lam yalid qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Terus berikutnya apa lagi? Berikutnya hudusul alam bi asrihi. Apa itu? Alam ini baru secara keseluruhan. Alam ini diciptakan Allah. Alam ini butuh kepada Allah secara keseluruhan. Maksudnya apa? Sejak dia diciptakan yang pertama, dia butuh kepada Allah. Lalu keadaan dia yang selanjutnya juga butuh kepada Allah. Jadi butuhnya nggak cuman sekali, yaitu waktu diciptakan. Setelah itu udah nggak butuh lagi. Jadi butuhnya hanya pertama kali. Lanjutnya saya bisa mengurus diri saya sendiri. Nggak ada begitu, nggak ada. Wajib kita imani, kita butuh kepada Allah sejak diciptakan dan sampai keadaan yang selanjutnya, dan selama kita tetap butuh kepada Allah. Namanya hudusul alam bi asrihi, gitu loh. Kan ada tuh. Orang menggambarkan kayak mobil, motor. Motor itu butuh sama pabrik waktu pertama dibikin doang. Setelah lepas dari pabrik, motor nggak berhubungan sama pabrik lagi, gitu loh. Atau dianggap kayak kita lah. Kita butuh sama mak bapak kita itu pertama kali doang waktu lahir. Setelah lahir, ya saya urusan diri saya sendiri. Udah gede apalagi, udah nggak butuh sama mak bapak lagi. Ini nggak begini keadaannya, enggak. Kalau begitu berarti kamu butuhnya kepada Allah hanya beberapa waktu. Setelah itu nggak butuh lagi kepada Allah. Berarti dia hanya jadi Tuhan sementara dong. Setelahnya bukan Tuhan gitu. Atau Tuhan buat yang lain, bukan Tuhan, bukan ente gitu. Gimana? Ini banyak nih orang begini keyakinannya ya. Makanya
Ada orang mengatakan begini, ente sama Tuhan tiap hari minta aja, celamitan lu. Kan Tuhan udah kasih fasilitas, tinggal kerja aja, jalanin, ambil fasilitasnya, pakai yang Allah siapkan. Kalau kepepet baru minta lagi. Ini orang-orang stres begini nih, menganggap dirinya sok punya kemampuan dan mengandalkan dirinya dengan alat-alat yang Allah siapkan, dianggap bisa mengerjakan sesuatu tanpa lagi pertolongan. Ini kegilaan, ini kesyirikan, ini keingkaran kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu harus iman, saya ini butuh kepada Allah, butuh pertolongan Allah, nggak cuman pertama kali diciptakan doang, ya, tapi ya wujud setelahnya terus sampai saya mati. Itu tidak pernah putus dari butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut namanya hudusul alam bi asrihi. Jadi butuhnya kepada Allah apa? Pertama kali diwujudkan dan selanjutnya diwujudkan pun tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh dirubah, butuh disehatkan, butuh dikuatkan, butuh dijadikan hasil, butuh dijadikan ilmu, butuh dijadikan paham, terus selalu butuh. Asal makan butuh dikenyangkan, asal minum obat butuh disehatkan, asal pakai pakaian butuh ditutupin auratnya, asal pakai sendal butuh diamankan kakinya. Terus selalu butuh kepada Allah, hingga orang yang bisa melihat ini akan melihat seluruh dirinya diliputi nikmat dari Allah, seluruh dirinya diliputi pertolongan Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan pertolongan Allah. Ini orang tahu sama orang menyadari beda. Kamu tahu kan sekarang, tapi nggak sadar kan, belum menyadari. Oh tahu Beb, saya yang bikin Allah Beb. Iya. Kapan nyadarinya? Ketika nikmat itu diambil sama Allah dan kamu nggak bisa mengembalikannya, baru oh ini dari Allah, ya Allah, balikin lagi ya Allah, sehat lagi ya Allah. Sebelumnya kamu nggak nganggap itu dari Allah. Kayak apa? Bisa ngomong lancar, saya minum apa lancar, begitu lehernya sakit dikit, aduh ya Allah, baru sadar tuh, oh ternyata saya ngomong lancar dari Allah. Bisa lari kenceng, kamu olahraga kuat, dianggap dari dirinya sendiri. Begitu kram otot, varises, apalagi asam urat, baru cenut ya Allah, ternyata dari kamu ya Allah. Kamu nggak menyadari, kalau taunya mah tahu, kadang sok tahu, kadang Allah semuanya, mulutnya gampang, tapi hatinya nggak connect. Kapan Allah bikin kamu connect? Kalau Allah sudah ambil nikmat itu, baru kamu ngerasain ya Allah, ternyata dari Engkau ya Allah. Kuping kita bisa dengar, begitu dikasih kotoran kerepek, aduh kenapa ini? Terus sampai jantung kita bisa kencing, bisa BAB lancar, bisa rambut tumbuh lancar, semuanya itu atas pertolongan Allah. Dan itu bukan cuma untuk kita ketahui, tapi untuk disadari. Lah, disadari buat apa? Untuk disyukuri. Nikmatnya Allah banyak enggak? Banyak enggak? Bisa enggak bersyukur kamu? Pakai apa caranya coba?
nikmat yang jumlahnya nggak bisa kamu hitung, itu bisa kamu syukuri. Gimana caranya syukur juga? Caranya syukur bukan dengan lisan. Alhamdulillah. Kalau dengan lisan alhamdulillah, kayak hanya untuk satu nikmat. Habis makan alhamdulillah. Habis minum alhamdulillah. Lah nikmat yang lain? Dalam satu nikmat, dalam satu waktu, berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Terus caranya syukur gimana? Caranya syukur gimana? Caranya hatinya yang bersyukur. Gimana hati yang bersyukur? Menyadari kalau nikmat itu semua dari Allah. Dengan bagaimana? Mengakui dalam hatinya tidak pernah menyandarkan satu nikmat pun datang dari dirinya atau dari selain Allah. Ada orang nganterin sesuatu, Allah. Ada orang memberi sesuatu, Allah. Ada orang, walaupun orang lain yang hatinya yang muncul adalah Allah. Kenapa? Allah bisa aja mengantarkan lewat siapa saja. Itu hati orang yang bisa melihat hudusul alam bi asrihi, bahwa seluruh alam ini baru secara keseluruhan, ya. Lawannya juga ada dua, apa? Mustahil. Ada bagian dari isinya alam yang bisa apa? Memunculkan sesuatu dengan sendirinya. Atau ada bagian dari alam yang kedua yang kidam atau tidak baru atau tidak diciptakan oleh Allah. Itu lawannya, maka itu mustahil. Jadi jumlahnya semua berapa? 9 yang wajib, 9 yang mustahil, 2 yang jaiz, lawannya juga 2, semuanya 22 sifat atau 22 akidah. 22 akidah yang masuk dalam maknanya iftikar digabungkan dengan 28 yang masuk ke dalam maknanya istighna, maka jumlah seluruhnya adalah 50 akidah yang semuanya tercakup, terkandung di dalam la ilaha illallah. Maka disebut namanya akidatul khamsin, akidah yang 50. Dari sinilah kamu nyambung, ngerti. Oh, ternyata ini semua yang ada di kitab ini menjadi isinya la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau kamu sudah tahu isinya la ilaha illallah, setiap kamu mengucapkannya, maka 50 makna ini usahakan hadir ke dalam hati kita, hingga 50 ini betul-betul menyatu dengan diri kita. Enggak cuma jadi hafalan, tapi sampai jadi pemahaman. Kalau masih jadi hafalan ya kayak anak-anak kita, hafalan doang. Tapi harus jadi pemahaman atau jadi ilmu pengetahuan, hingga kita betul-betul mengakui ketuhanannya Allah. Tidak ada zat yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Allah wajib ada, wajib kidam, wajib baqo, sampai mutakaliman itu bisa kita pahami, semua terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan
apa yang kita kaji bisa masuk dalam hati kita, masuk dalam sanubari kita, menjadi dasar agama kita, menguatkan iman kita kepada Allah, hingga tidak lagi hati kita berbolak-balik gonjang-ganjing bingung tentang Tuhan, tapi mantap bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita hidup dengan kalimat ini, kita mati dengan kalimat ini, dan kita bangkit nanti dengan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna wa anana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي adada tahzi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.